Halo teman-teman, balik lagi di channel Kucing Story Labs. Di video kali ini kita akan mulai sebuah proyek baru yang menurut saya sangat menarik, sangat potensial, dan bisa dipakai oleh banyak jenis usaha. Yaitu, kita akan membangun web app Harize menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script. Jadi buat man-man yang punya usaha, punya kantor kecil, punya apotek, klinik, sekolah, koperasi, atau bahkan tim operasional yang butuh pengelolaan karyawan. Proyek ini sangat layak untuk diikuti dari awal. Karena di seri ini kita tidak hanya membuat tampilan saja, tapi kita bangun pelen-pelen fondasinya supaya nanti bisa berkembang menjadi sistem HR yang lebih lengkap. Mulai dari master data karyawan, role user, absensi, cuti, kontrak kerja, sampai nanti kalau ingin dikembangkan lagi bisa masuk ke payroll ringan dan slip gaji PDF. Nah, di part 1 ini kita fokus ke hal yang paling penting dulu, yaitu fondasi aplikasinya. Nah, di part 1 ini kita fokus ke hal yang paling penting dulu, yaitu fondasi aplikasinya. Kita belum masuk ke fitur yang terlalu ramai, belum masuk ke krut karyawan yang panjang, belum masuk ke absensi, belum masuk ke cuti. Tapi justru part ini sangat penting, karena kalau fondasinya rapi, nanti part berikutnya akan jauh lebih enak dikembangkan. Di video ini, yang akan kita bangun ada beberapa hal utama. Yang pertama, kita siapkan struktur spreadsheet untuk HRI. Jadi, nanti ketika proyek dijalankan, sheet-sheet dasar akan otomatis dibuat. Misalnya, ada sheet users, lalu employees, kemudian departments, positions, settings, dan juga logs. Kenapa saya buat otomatis? Karena saya ingin proyek ini lebih praktis. Jadi, saat man-man copy proyek ini ke spreadsheet baru, sistem bisa langsung membentuk kerangka dasarnya sendiri, tanpa harus bikin sheet satu persatu secara manual. Lalu yang kedua, kita buat default sheet data. Artinya, saat proyek pertama kali dijalankan, sistem akan mengisi beberapa data awal agar aplikasi langsung bisa dipakai. Misalnya ada akun admin default, lalu ada data departemen dasar seperti HRD, finance, operasional, dan marketing. Kemudian juga ada posisi dasar seperti HR manager, staff HR, supervisor, dan staff. Ini penting supaya pada saat aplikasi pertama kali dibuka, kita sudah punya data awal untuk testing maupun pengembangan tahap berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga, kita buat sistem login. Jadi, user bisa masuk ke aplikasi menggunakan email dan password. Di part ini, kita mulai dulu dari versi yang simple tapi sudah cukup rapi. Email dan password dicek dari sheet users, lalu ketika login berhasil, sistem akan membuat session token. Session token ini kita simpan menggunakan cache service. Tujuannya agar kita punya mekanisme login yang terasa seperti aplikasi sungguhan, bukan sekadar pindah halaman biasa. Dengan session ini, user yang sudah login bisa dikenali saat membuka dashboard. Lalu saat logout, tokennya juga bisa kita hapus. Session token ini kita simpan menggunakan cache service. Tujuannya agar kita punya mekanisme login yang terasa seperti aplikasi sungguhan, bukan sekadar pindah halaman biasa. Dengan session ini, user yang sudah login bisa dikenali saat membuka dashboard. Lalu saat logout, tokennya juga bisa kita hapus. Jadi, walaupun sekarang masih part 1, fondasi untuk pengelolaan user sudah kita siapkan dari awal. Dashboard ini memang masih sederhana, tapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa struktur aplikasi sudah berjalan. Di dashboard, kita tampilkan ringkasan seperti total karyawan, total user, total karyawan kontrak, total karyawan tetap. Kemudian juga ada panel informasi akun yang sedang login. Jadi, user bisa melihat nama, email, dan role-nya. Bagi saya, ini penting, karena dashboard bukan hanya soal tampilan, tapi juga validasi bahwa alur login, session, dan pembacaan data dari spreadsheet sudah berhasil. Lalu yang kelima, kita gunakan pola yang menjadi ciri khas proyek-proyek KSL, yaitu Universal Call Pattern. Buat teman-teman yang sudah mengikuti beberapa proyek di channel ini,
pasti sudah familiar. Jadi kita buat satu fungsi call di frontend yang bisa fleksibel, dipakai baik ketika project berjalan di mode sidebar atau dialog, maupun ketika dijalankan sebagai web. Kalau tersedia Google, Script, Run, maka sistem akan pakai itu. Kalau tidak, maka dia bisa fallback ke Fed. Kenapa saya suka pola seperti ini? Karena project jadi lebih fleksibel, lebih konsisten, dan lebih mudah dipakai ulang di banyak aplikasi lain. Jadi nanti saat HRIS ini berkembang jadi project besar, struktur frontend dan backend-nya tetap terjaga. Selain itu, di part ini, saya juga pakai pola API yang rapi. Semua request masuk melalui satu pintu, yaitu fungsi API Action, Payload. Lalu di dalamnya kita arahkan ke action-action seperti auth, login, auth, .ma auth, logout, auth, .change password, dashboard, .summary, master, .put, dan ping. Jadi dari awal, struktur backend kita sudah dibuat modular. Ini akan sangat membantu ketika nanti project mulai panjang, karena kita tidak perlu bikin fungsi yang berantakan atau tercampur semua di satu tempat tanpa pola. Teman-teman juga akan melihat bahwa di part ini, saya sudah menyiapkan beberapa helper penting. Misalnya helper untuk membaca sheet, mengubah data sheet menjadi objek, membuat hash password, membuat timestamp sekarang, membuat session, validasi, auth, dan menulis log. Hal-hal seperti ini kadang memang tidak terlalu terlihat menarik di permukaan. Tapi justru inilah yang membuat aplikasi nanti lebih stabil dan lebih enak di-maintain. Oke, jadi secara garis besar, hasil dari part 1 ini adalah kita sudah punya fondasi HRIS yang siap dikembangkan. Kita sudah punya struktur database dasar, sheet yang otomatis terbentuk, akun admin default, sistem login, session token, ganti, password, dashboard awal, dan pola API yang rapi. Ini artinya, di part 2 nanti, kita bisa fokus masuk ke fitur yang lebih terasa oleh user, yaitu master data karyawan. Di part 2, rencananya kita akan mulai membuat tambah data karyawan, edit data karyawan, daftar karyawan, pencarian, filter, status aktif, dan non-aktif. Dan kalau memungkinkan, upload foto karyawan. Jadi setelah part 1 ini selesai, pondasi sistem sudah ada, dan kita tinggal naik ke layer fitur berikutnya. Buat teman-teman yang mengikuti seri ini dari awal, saya sarankan jangan langsung lompat ke part yang lebih jauh. Karena justru kalau memahami part 1 dengan baik, nanti part-part berikutnya akan jauh lebih mudah dimengerti. Terutama kalau teman-teman juga sedang belajar bagaimana menyusun project app script yang modular, rapi, dan siap berkembang menjadi aplikasi yang lebih besar. Kalau teman-teman suka model pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Kucing Story Labs. Like videonya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau ada fitur HRIS yang ingin dibahas lebih dulu di seri ini, tulis juga. Misalnya kalian ingin fokus ke absensi GPS, portal karyawan, cuti, dan izin kontrak kerja, atau payroll ringan. Nanti, kita bisa susun Tuheptahopnia pelan-pelan. Kalau teman-teman suka model pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Kucing Story Labs. Like videonya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau ada fitur HRIS yang ingin dibahas lebih dulu di seri ini, tulis juga. Misalnya kalian ingin fokus ke absensi GPS, portal karyawan, cuti, dan izin kontrak kerja, atau payroll ringan. Nanti, kita bisa susun Tuheptahopnia pelan-pelan. Sampai jumpa di video berikutnya.